Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul BFS atau Broad Force Search. Presentasi dan video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Artificial Intelligence atau intelijensi buatan. Materi yang akan dibahas pada presentasi kali ini yang pertama yaitu pengertian dari BFS, yaitu pengenalan dan atau intro dari BFS itu sendiri. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan BFS. Yang ketiga, prosedur BFS. Yang keempat, cara kerja BFS. Yang kelima, ukuran kinerja BFS. Yang keenam, aplikasi algoritma BFS. Yang ketujuh, contoh soal BFS. Yang kedelapan atau terakhir, praktik Python dari contoh soal. 1. Yaitu pengertian BFS. Jadi apa sih BFS itu? BFS ini adalah kepanjangan dari Breadth First Search atau adalah algoritma yang melakukan pencarian secara melebar yang mengunjungi simpul secara pre-order, yaitu mengunjungi suatu simpul, kemudian mengunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut terlebih dahulu. Selanjutnya, simpul yang belum dikunjungi dan bertetangga dengan simpul-simpul yang tadi dikunjungi, demikian seterusnya, sampai bertemu tujuan akhirnya. Lalu, algoritma ini memerlukan sebuah antrian queue untuk menyimpan simpul yang telah dikunjungi. Simpul-simpul ini diperlukan sebagai acuan untuk mengunjungi simpul-simpul yang bertetanggaan dengannya. Tiap simpul yang telah dikunjungi masuk ke dalam antrian hanya satu kali. Algoritma ini juga membutuhkan table boolean untuk menyimpan simpul yang telah dikunjungi sehingga tidak ada simpul yang dikunjungi lebih dari satu kali. Nah, lalu pengertian lain, algoritma Breadth First Search ini termasuk dalam algoritma pencarian buta atau blind search, atau juga disebut sebagai N-informed search. Algoritma Breadth First Search bisa digunakan jika tujuan agen terarah dan agen berpindah di sekitar area search space. Contohnya adalah seperti agen vacuum cleaner yang ada di dalam dua kotak, atau agen permainan X puzzle, atau agen dalam permainan catur. Jadi ketiga contoh ini sama-sama agen yang bisa bergerak dan punya arah yang sudah ditentukan. Di dalam modelnya, algoritma Breadth First Search atau BFS ini membantu agen untuk bisa menentukan jalur ataupun rencana dari start state atau ke salah satu goal state. Tujuan dari algoritma BFS ini adalah mencoba mencari jalur yang paling pendek tanpa mempertimbangkan cost. Makanya, algoritma ini cocok untuk jalur yang nilai cost-nya sama seperti dalam permainan X puzzle, diberikan setiap langkah cost-nya adalah 1 poin. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan dari BFS. Kelebihan. Yang pertama, arsitektur untuk algoritma BFS ini sederhana. Kemudian yang kedua, tingkat akurasinya tinggi jika dibandingkan dengan algoritma yang lain. Yang ketiga, iterasi atau pengulangan berjalan mulus dan tidak ada kemungkinan algoritma bisa terjebak dalam masalah pengulangan yang tidak terbatas ini. Bisa dihindari karena tadi di dalam algoritma node yang dikunjungi itu akan ditandai sebagai visit. Kemudian algoritma BFS juga memberikan solusi yang memerlukan langkah yang paling sedikit. Lalu kekurangan BFS. Kekurangan algoritma BFS ini yang pertama itu membutuhkan memori yang cukup besar, karena setiap level dari tree harus disimpan ke dalam memori untuk bisa memperluas ke level berikutnya. Dan yang kedua, yaitu membutuhkan banyak waktu jika solusinya jauh dari node root. Prosedur BFS. Prosedur BFS atau Breadth First Search merupakan pencarian yang dilakukan dengan mengunjungi tiap node secara sistematis pada setiap level hingga keadaan tujuan atau goal state ditemukan. Dengan kata lain, penelusuran yang dilakukan adalah dengan mengunjungi node-node pada level yang sama hingga ditemukan goal state-nya. Nah, ini adalah ilustrasi dari BFS. Metode BFS ini akan mengunjungi setiap node mulai dari akar. Nah, akar ini adalah state space, kemudian turun ke level di bawahnya, yang ini, kemudian akan menelusuri beberapa setiap node di level yang sama, sampai habis kemudian turun lagi ke level di bawahnya
dan akan diperiksa lagi masing-masing node satu persatu, dan ketika saat penelusuran atau pemeriksaan node tersebut bukanlah solusi, maka pencarian akan terus dilakukan pada level berikutnya sampai nanti ditemukan solusinya, atau mungkin solusi bisa juga tidak ditemukan. Nah, jadi dari akar ini kita telusuri sampai ketemu solusinya. Seperti itu. Nah, pada gambar di atas tadi, algoritma pencarian BFS melintasi berlapis-lapis, sehingga akan mengikuti jalur yang ditunjukkan oleh panah putus-putus, dan jalur yang dilalui akan berupa yaitu S, A, B, C, D, G, H, E, F, I, dan terakhir K, yaitu goal state-nya. S untuk akarnya, lalu ada levelnya, A, B, itu berada di level 1, lalu level 2-nya ada C, D, G, H, itu level 2, lalu level 3-nya ada E, F, I, sampai ke level 4, yaitu goal state-nya, yaitu K. Lalu cara kerja BFS. Dalam algoritma BFS, simpul anak yang telah dikunjungi disimpan dalam suatu antrian. Antrian ini digunakan untuk mengacu simpul-simpul yang bertetangga dengannya yang akan dikunjungi, kemudian sesuai urutan pengantrian. Untuk memperjelas cara kerja algoritma BFS beserta antrian yang digunakannya. Lalu langkah-langkah algoritma BFS. Yang pertama itu adalah memasukkan simpul ujung akar ke dalam antrian. Yang kedua, ambil simpul dari awal antrian, lalu cek apakah simpul merupakan solusi. Yang ketiga, jika simpul merupakan solusi, pencarian selesai dan hasil dikembalikan. Namun, yang keempat, jika simpul bukan solusi, masukkan seluruh simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut atau simpul anak ke dalam antrian. Yang kelima, jika antrian kosong dan setiap simpul sudah dicek, pencarian selesai dan mengembalikan hasil solusi tidak ditemukan. Nah, yang keenam, ulangi pencarian dari langkah kedua, yaitu ambil simpul dari awal antrian, lalu cek apakah simpul merupakan solusi. Yang kelima, yaitu ukuran kinerja BFS. Pertama, dari sisi completeness, dia akan menemukan solusi jika node tujuan pada kedalaman yang terbatas. Optimality, algoritma akan optimal jika cost path sama untuk setiap step, atau bisa kita bilang di sini kita mengabaikan cost-nya. Kemudian, dari sistem complexity diperoleh dari jumlah node yang dilintasi oleh BFS, di mana T dalam kurung B yang ini atau branching factor sama dengan 1 ditambah B2 ditambah B3 dan seterusnya sama dengan O dalam kurung BD, di mana D ini adalah kedalaman dari solusi space complexity-nya. Yang terakhir yaitu space complexity, O dalam kurung BD menyimpan setiap node di memori. 6. Aplikasi yang menggunakan algoritma BFS. Aplikasi yang menggunakan algoritma BFS contohnya adalah yang pertama di sini ada web crawler pada search engine. Algoritma BFS ini merupakan salah satu algoritma utama yang dipakai untuk mengindeks halaman web. Algoritma akan mulai melintasi dari halaman sumber dan mengikuti semua link yang berhubungan dengan halaman tersebut. Dalam kasus ini, halaman web akan dianggap sebagai simpul atau node di dalam graf. Contoh lain adalah sistem navigasi GPS. Algoritma ini salah satu yang terbaik yang digunakan untuk menemukan lokasi dari tetangga dengan menggunakan sistem GPS, dan juga yang sering digunakan adalah untuk mencari jalur terpendek dan juga rentang minimum dari tree. Dari graf yang tidak berbobot, algoritma BFS merupakan salah satunya yang digunakan untuk pencarian ini. Kemudian juga untuk aplikasi broadcasting, algoritma BFS ini sering digunakan untuk mengkomunikasikan paket-paket yang akan di-broadcast ke semua node dalam jaringan. Lalu, yang terakhir ada juga jaringan peer-to-peer. Di dalam jaringan peer-to-peer, algoritma BFS ini dipakai untuk menemukan node tetangganya yang ada di dalam jaringan. Sebagai contoh, itu adalah BitTorrent,
itu menggunakan algoritma BFS untuk komunikasi peer-to-peer. 7. Contoh soal BFS. Ya, di sini ada contoh soal dari BFS. Nah, misalkan di sini kita buat contoh. Misalkan ada sebuah contoh, seorang agen ingin berbelanja ke salah satu minimarket. Nah, misalkan minimarketnya kita namakan Unsada Mart. Di dalam kota tempat agen ini berada, kota ini bisa kita sebut sebagai search phase. Nah, di kota ini ada beberapa minimarket yang bisa dikunjungi, dan untuk bisa sampai ke salah satu minimarket tersebut, agen harus melewati jalan yang ada lampu merahnya. Di beberapa titik, kalau kita anggap setiap agen berjalan dan menemukan lampu merah, berarti dia harus berhenti di titik tertentu. Tujuannya adalah bagaimana caranya agen bisa menemukan jalur dengan jumlah lampu merah yang paling sedikit. Nah, itu sebagai BFS. Sebelumnya sudah dibahas, kita melakukan searching, berarti kita harus merumuskan masalah terlebih dahulu. Seperti menentukan start state, goal state, kemudian action, dan lain-lain. Nah, di sini saya hanya menekankan yang sudah ditentukan adalah start state, kemudian state-nya, dan juga goal state-nya. Nah, start state untuk kasus ini adalah titik lokasi awal dari agen. Nah, yang ini, yang S. Kemudian state ini yang nanti akan menjadi node-node semuanya, nanti akan menjadi node. Setiap state ini adalah titik-titik di mana lampu merah. Yang ini A, B, C, D, F, E. Perlu kita ingat, state itu adalah keadaan yang dihasilkan dari action. Jadi state ini bisa terjadi karena ada kejadian tertentu. Misalkan kita buat sebuah rule. Kalau umumnya di dalam pemrograman biasanya pakai rule if else. Kemudian itu akan menghasilkan suatu state atau keadaan setiap titik. Ini akan kita lambangkan dengan alfabet A, lalu B, C, D, E, F, G. Kemudian tujuan ini ada beberapa tujuan. Tujuan ini G1, G2, G3 atau goal state merupakan titik di mana salah satu Unsada Mart ini berada. Jadi kalau kita buat dalam suatu graf, kita bentuk dalam suatu graf. Kemudian terbentuklah arah dari satu node ke node yang lain. Arah ini dibentuk dari rule biasanya. Kemudian kalau kita lihat di sini ada beberapa angka, ya, ada beberapa angka. Kalau kita anggap angka ini merupakan jarak, tapi dari kasus ini yang diceritakan, tadi agen tidak peduli dengan nilai jarak ini. Dia hanya peduli dengan berapa jumlah lampu merah yang harus dilewati. Jadi kita bisa mengabaikan jarak ini. Oke, langsung kita menjawab soalnya. Yang pertama kali dilakukan oleh algoritma BFS ini adalah membangun tree atau pohon biner yang bisa diambil melalui search phase. Sekarang kita akan coba memetakan graf ini ke dalam tree. Pertama kita tambahkan node S sebagai startnya. Setelah itu kita cek apakah S ini merupakan tujuan atau goal state-nya. Nah, kalau kita lihat dari soalnya, itu bukan, karena goal state-nya itu adalah G1, G2, dan 3. Oke, lalu karena bukan, kita akan mencari jalur yang mungkin lagi ke arah node selanjutnya. Nah, kalau kita lihat di sini, S ini mengarah ke A, ke B, dan ke D. Oleh karena itu, kita bangkitkan. Dari S, itu kita bangkitkan A, kita bangkitkan B, lalu kita bangkitkan D. Setelah itu, kita akan tandai bahwa node S itu sudah dikunjungi. Oke. Kita tandai dulu S sudah dikunjungi. Kemudian kita akan turun ke node A. Dan dicek apakah node A adalah solusi. Ternyata bukan, karena tadi solusinya G1, G2, G3. Berarti langkah selanjutnya sama seperti sebelumnya. Kita akan mencari jalur yang mungkin dan membangkitkannya sebagai node child dari A. Oke, kita turunkan node child dari A itu ada B dan G1. Maka kita bangkitkan
Dan pada child ini ada G1, ya kan, yang merupakan solusi. Tapi di sini kita masih belum berhenti, karena apakah sebuah node solusi atau belum adalah ketika node tersebut dikunjungi. Sedangkan G1 ini belum dikunjungi. Siapa tahu waktu kita membangkitkan node-node yang lain, yang dikunjungi juga mengarah ke solusi yang lain. Sedangkan yang mau kita cari adalah jalur yang paling sedikit. Oke, karena kita masih masuk ke level 1, kita selesaikan dulu sampai akhir. Selanjutnya, di sebelahnya itu ada node B. Apakah node B ini merupakan solusi atau tujuannya ternyata juga bukan. Ya, karena kita cari lagi kemana arah B ini dia mengarah. Maka kita bangkitkan dulu. Nah, ternyata node child dari B ini ada A dan C. Maka kalau sudah, kita tandai dulu B sudah dikunjungi. Kemudian lanjut ke node sebelahnya adalah node D. Nah, kita cek lagi apakah dia merupakan goal state. Ternyata juga bukan. Maka kita cari kemana arahnya. Nah, kita turunkan dari node D ini, jadi state D ini, node child-nya adalah C dan E. Nah, di sini juga bukan, nggak ada solusinya. Maka kita tandakan untuk D ini sudah dikunjungi. Sekarang untuk level yang pertama ini dan level 0 ini sudah habis dikunjungi. Maka turun ke level selanjutnya, yaitu level kedua. Nah, sekarang kita lihat untuk B ini, itu kan sudah dikunjungi. Maka kita akan abaikan node ini. Kita akan mengunjungi ke node berikutnya, yaitu ke node G1. Ketika kita mengunjungi G1, apakah G1 ini merupakan solusi? Ternyata G1 ini merupakan solusi. Jadi pencarian akan berhenti di sini. Kalau kita perhatikan, untuk bisa mencapai ke solusi G1, algoritma BFS ini harus mengunjungi node S, lalu A, lalu B, lalu D, baru sampai ke G1. Kenapa B tidak dikunjungi dulu? Karena B sudah kita kunjungi sebelumnya. Dan kalau kita lihat dari sini, kita telusuri ke atas dari jalur yang sudah dikunjungi. Kita bisa tahu jalur yang terbaik yang bisa diambil oleh agen adalah dari S, lalu ke A, kemudian ke G. Berarti dari sini ke A, kemudian ke G, itu adalah jalur yang paling pendek. Jadi kesimpulannya, dengan melalui jalur S, A, dan G, maka untuk bisa mencapai ke minimarket Unsada Mart, tadi cukup melalui satu lampu merah saja, yaitu yang di jalur A ini. Seperti itu. Nah, maka hasil yang kita dapatkan adalah S, A, B, D, dan G1. Oke, lanjut. Nah, lanjut pada praktik Python dari contoh soal. Oke, jadi pada praktik Python, praktik menggunakan Python ini, sebenarnya ada beberapa cara ya. Teman-teman bisa menggunakan text editor seperti Visual Studio Code atau text editor online lainnya yang bisa diakses di browser. Cuman pada kasus kali ini, saya akan menggunakan Anaconda, yang berarti nanti untuk tipe filenya itu adalah Jupyter. Nah, untuk menggunakan Anaconda sendiri ada beberapa yang harus dipersiapkan, tentunya yaitu Anaconda sendiri. Nah, jadi jika teman-teman belum memiliki Anaconda, teman-teman bisa download di browser yang teman-teman miliki. Buka tab baru, lalu tuliskan Anaconda download. Seperti ini. Oke, nah lalu klik link di atas, paling atas. Oke, nah lalu di sini teman-teman tinggal klik download saja. Nah, ini itu 64 bit. Nah, untuk ukurannya itu sendiri 510 MB. Ini juga tersedia untuk Windows, Mac, dan Linux. Oke, jika sudah di-download, lalu teman-teman install. Oke, kita masuk ke praktiknya. Pertama-tama teman-teman buka dulu CLI dari Anaconda. Tulis saja di sini Anaconda. Nah, lalu muncul Anaconda Chrome, kita klik.
tunggu sebentar. Nah, jika sudah, di sini teman-teman tentukan dulu nih, mau diletakkan di mana file dari Jupyternya. Nah, kalau saya sendiri, saya akan meletakkan di data D, file Unsada, mata kuliah semester 4, Intelijensi Buatan, dan UTS. Oke, di sini kan defaultnya itu C user Lenovo. Kita ganti dulu ke D, lalu change directory ke file Unsada, change lagi ke mata kuliah, change lagi ke semester 4, change ke Intelijensi Buatan, lalu ke UTS. Nah, jika sudah, lalu ketikkan Jupyter Notebook. Jupyter Notebook. Seperti ini. Ya, oke. Selanjutnya akan ke redirect ke File Explorer sebagai default browser. Nah, cuman saya tidak menggunakan File Explorer. Saya akan memindahkannya ke Google Chrome. Caranya itu dengan copy link ini, lalu pastekan ke Chrome. Di sini, lalu enter. Nah, maka akan masuk ke homepage dari Jupyter ini. Cuman kalau misalkan teman-teman baru pertama kali memindahkan, akan dimintakan token. Nah, untuk tokennya sendiri itu berada di CLI pada bagian ini. Nah, teman-teman bisa kopikan lalu pastekan. Akan masuk ke homepage dari Jupyter. Langkah selanjutnya yaitu kita buat baru dari file Jupyternya. Sini kita klik new, lalu pilih yang Python 3 IPY kernel. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ya, oke. Maka akan masuk ke bagian ini. Nah, ini untuk text editor dari programnya. Lalu langkah pertama kita ganti name-nya. Sini saya ganti menjadi UTS FS. Oke, kita rename. Nah, lalu pada bagian ini kebetulan saya sudah memiliki template dari programnya. Maka saya akan kopikan. Oke. Di sini kita salin. Lalu kita pastekan di bagian ini. Oke, mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit ya dari fungsi-fungsi ini. Yang pertama itu ada graph. Nah, untuk graph sendiri itu adalah untuk dictionary berfungsi untuk menampung node yang ada. Lalu ada visit. Nah, visit ini adalah untuk menampung list node yang sudah dikunjungi. Dan ada juga queue. Nah, ini adalah variabel untuk antrian dari node. Lalu ada div bfs. Nah, ini adalah fungsi. Nah, ini adalah fungsi dari bfs. Nah, lalu ada juga while queue. Nah, while queue ini adalah looping agar semua node yang di dictionary dikunjungi. Nah, lalu di sini juga ada for, export, in-grep, dan seterusnya. Nah, ini adalah untuk kondisi agar ketika var queue yang ada di dictionary yang dikunjungi tidak ada. Maka ini ditambahkan ke list queue. Lalu terakhir adalah bfs, visit, grab, dan ini adalah untuk memanggil fungsi yang ada. Seperti itu. Nah, lalu nanti yang akan kita ubah itu pada bagian graph ini dan bfs visit ini. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke praktiknya. Oke, sebelum masuk ke praktik, saya akan memasukkan gambarnya dulu. Nah, di sini saya menggunakan script lagi karena saya akan mengambil dari link dari Google Drive. Oke, kita ambil dulu. Untuk scriptnya saya juga sudah mempersiapkannya. Kita copy, lalu kita paste di sini. Nah, lalu kita copy link dari gambar yang ada di Google Drive. Oke, sedang memuat. Dapatkan link. Nah, untuk link sendiri itu kita hanya mengopikan dari bagian sini saja. Maaf. Nah, hanya sampai sini. Lalu kita copy
dan kita pastekan. Nah, pada bagian di sini kita hapus, mepetkan dengan sama dengan, lalu setelah sama dengan kita pastekan. Nah, perlu diketahui juga, ini kita ganti dengan markdown, ya, lalu kita run. Oke, kita tunggu. Nah, akan muncul gambarnya. Oke, kita analisis dulu ya. Nah, untuk gambarnya ini ada 0, 1, 2, 3, 4 kelas. Ada 4 kelas. Yang pertama itu ada kelas 0, itu terdiri dari S, itu startnya. Lalu ada A, B, C, D, itu kelas 1. Terus G1, F, dan E itu ada di kelas 2. Dan G2 ada kelas 3, ada di kelas 3, serta G3 yang terakhir ada di kelas 4. Oke, yang pertama kita tentukan dulu. Nah, untuk bagian graph ini, kita masukkan S. Nah, S ini tadi kan kita sudah menganalisis ya di teorinya, bahwa S ini bukan goal state-nya, maka kita turunkan node child-nya. Untuk node child-nya sendiri itu kita masukkan di kurung kurawal ini. Node child dari S itu ada A, ada B, dan ada D. Kita masukkan A, B, D. Lalu masuk ke sampingnya, ke kiri, itu ada A. Untuk A sendiri, node child-nya itu ada B dan G1. B, G1. Nah, ini jangan lupa tanda komanya kalau masih lanjut. Nah, lalu ke sampingnya itu ada B. Untuk B sendiri itu ada A dan C. A dan C. Lalu selanjutnya itu ada C. Untuk C sendiri itu ada S. Ada S. Lalu ada F. Lalu ada G2. Oke, koma. Lalu ke sampingnya itu ada D. Untuk D sendiri itu ada S. Ada S dan E. Oke. Lanjut, untuk kelas 1 sudah selesai, kita lanjut masuk ke kelas 2. Kelas 2 itu yang pertama ada G1. Turunnya ke kiri ya teman-teman, karena itu ketentuan dari BFS. Untuk G1 sendiri itu gak ada node child-nya, maka kita kosongkan. Lalu F. Nah, untuk F sendiri itu node child-nya ada di G3. Nah, oke. Lalu lanjut ke E. Nah, untuk E itu ada node child-nya ada G3 juga. Oke. Lanjut ke bawah ke level 3. Mohon maaf. Ya, level 3 benar. Itu G2. Node child-nya itu kosong. Lanjut terakhir ke level yang terakhir juga, level 4. Itu ada G3 dan node child-nya kosong. Nah, ini tidak perlu koma karena kita berakhirnya di sini. Oke. Lalu untuk graph sudah dibuat. Nah, untuk yang dirubah lagi, kita masuk ke bagian ke fungsi yang dipanggil. Nah, untuk fungsi yang dipanggil ini, BFS Special Graph. Nah, untuk bagian A ini, kita ganti dengan start state-nya. Nah, bisa kita lihat di gambar ini, start state-nya itu adalah S. Maka kita masukkan S. Oke, kita periksa lagi. Sudah semua. Maka, kalau misalkan sudah, kita run untuk mendapatkan hasilnya. Nah, maka hasil yang muncul adalah S, A, B, D, G1, C, E, F, G2, G3. Oke, karena di sini ada 3 ya. Untuk goal state-nya itu ada G1, G2, G3. Nah, untuk BFS sendiri kan kita kan mencari jalan yang tercepat. Nah, bisa kita lihat goal state yang muncul pertama itu G1. Maka hasil yang didapatkan itu kita bisa simpulkan yaitu S, A, B, D, dan G1. Seperti itu. Ya, kita lihat ternyata hasilnya sama dengan program. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.